Selamat sore teman-teman bumi semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat. Perkenalkan saya dengan Tala, salah satu co-founder Bumi Playscape, an integrated children's platform focusing on children education through play. Oke, kita kembali lagi dengan bincang-bincang sore hari ini. Kita akan ngobrol banyak tentang bakat dan minat si kecil. Oke, jadi mungkin teman-teman Bumi topik ini agak masih jauh ya dari pikiran teman-teman Bumi, padahal sebenarnya bisa kita persiapkan sejak dini. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kira-kira teman Bumi pernah nggak sih merasa salah jurusan ketika kuliah? Mungkin pernah dengar ada keluarga yang merasa salah jurusan atau diri sendiri merasa pernah salah jurusan. Nah, kita pernah ada survei di tahun 2017 kita pernah mendengar ada survei yang menemukan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia merasa salah jurusan. Wah, pastinya kita nggak mau dong ya si kecil merasakan atau menjalani salah jurusan seperti itu. Nah, gimana caranya supaya kita nggak kita memastikan supaya si kecil tidak salah jurusan? Kita harus memastikan minat dan bakat si kecil bisa kita ketahui sejak dini. Nah, gimana caranya ya? Nah, kita akan panggil Ibu Miss Irene Fitter, seorang master trainer dan director BrainFit Indonesia. Nah, kita akan bahas di sini sebenarnya buat apa sih kita tahu minat dan bakat si kecil dari sedini mungkin, bukan cuma untuk akademiknya nanti, kita juga bisa setidaknya tahu bagaimana ya kita bisa mengembangkan potensi si kecil untuk mencapai versi terbaik dari dirinya. Jadi kita tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan Miss Irene ya. Nanti mungkin teman-teman Bumi boleh tanya-tanya langsung sama Miss Irene. Oke, Miss Irene apakah sudah bisa bergabung? Selamat sore, Miss Irene. Halo, sore Mbak Tala. Selamat sore. Terima kasih ya sudah bisa hadir di Bincang-Bincang Bumi sore ini. Miss Irene, Halo, apa dengar suara saya? iya, saya bisa dengar. Oke, terima Iya, kasih banyak Miss Irene sudah bisa bergabung dengan kita sore iya, ini. Mungkin sama-sama. kita bisa My pleasure. dulu nih, Miss Irene sekarang kesibukannya apa saja di BrainFit Indonesia? Oh, kalau di BrainFit, saya adalah master trainer. Jadi, memberikan pelatihan kepada para trainer, melakukan pengawasan kualitas, dan juga terutama sih paling banyak melakukan konsultasi dengan orang tua ya. Oke, melakukan Ah, rutin atau ini ya rutin. terhadap yang oke. Nah, Mm-mm. selain itu apa lagi Mas Irene? Saya juga adalah seorang play therapist. Jadi Hmm, sebenarnya yang paling banyak sih adalah melakukan supervisi ya kepada para play therapist. Jadi clinical supervisor for play therapy. wah menarik sekali nih. Pasti teman-teman nanti boleh ya tanya-tanya komentar ya. Boleh. Oke. Nah, tadi kita membahas sedikit nih tentang fenomena salah jurusan di Indonesia. Bagaimana pendapatnya Miss Irene tentang hal ini? Oh iya, benar banget. Itu jadi dari survei ya, itu kan dari survei bahwa 80% ya tadi ya Mbak Tala bilang ya. Saya belum pernah baca sih, tapi ya kalau soal mahasiswa merasa salah jurusan ya itu memang sering ya, sering dialami gitu. Itu sering banget saya dengar eh, keluhan-keluhan dari orang tua juga gitu ya yang datang berkonsultasi, anaknya sudah masuk kuliah tapi di tahun pertama atau tahun kedua kemudian agak mogok nih kuliahnya karena katanya salah jurusan, jadi pengen pindah jurusan lagi gitu. Yang bikin repot kalau yang sudah keluar negeri gitu ya, udah di luar negeri udah setahun, tahun pertama terus tiba-tiba merasa oh dia pengen ganti jurusan gitu. Itu sih yang terjadi.
Atau salah jurusan yang kita lihat kayak di dunia ini ya, di dunia memasuki dunia pekerjaan. Jadi sudah lulus kuliahnya, Iya. tapi ternyata dia nggak pengen bekerja di bidang yang dimana dia geluti jurusan mata kuliahnya itu gitu. Ya itu sih yang terjadi. Oke. Iya, dan 87% itu angka yang cukup besar ya, Miss Irene, Iya, untuk terjadi di Indonesia. iya, iya, Sangat kan gitu. Nah, iya. bagaimana orang tua dan guru sebaiknya dalam menyikapi hal ini? Kalau dari pandangan saya sendiri sih, karena di Brainfit itu kita sangat kuat banget ya di dalam menjalankan atau menerapkan yang namanya growth mindset. Growth mindset itu percaya bahwa apapun yang sudah salah, sebenarnya kita masih tetap bisa perbaiki gitu. Apalagi kalau kita lihat dari perkembangan otak, otak itu sebenarnya matangnya di usia sekitar pertengahan 20-an. Jadi 24, 25 tahun. Sedangkan anak-anak yang memilih jurusan itu kan kadang-kadang umur 17, 18 tahun sekarang sudah ada yang lulus dan sudah harus kuliah gitu ya. Nah, cara reasoning, kemampuan reasoning mereka di dalam mempertimbangkan jurusan, apa yang mereka suka dan lain-lain itu memang masih belum matang banget karena memang perkembangan otaknya itu belum sempurna kan gitu. Jadi kami selalu melihatnya bahwa ya sudah kalau memang sudah salah ya nggak apa-apa, coba dicari tahu lagi gitu karena kan masih ada kesempatan untuk terus belajar. Itu dari pendekatan growth mindset. Tapi alangkah baiknya kalau dari awal banget sudah pas banget gitu ya sehingga dia nggak benar-benar menginvestasikan waktunya dia untuk hal yang benar-benar dia suka sehingga mungkin di usia 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun sudah jadi expert di bidangnya ya nggak? Iya, benar-benar. Jadi Gitu. So, harapan kita seperti itu gitu. ya, so pesan saya buat orang tua dan guru, kalau guru mungkin adalah membantu mengobservasi ya. Kalau di kelas memang guru tugasnya mengajar, apalagi guru yang fokus kepada mata pelajaran tertentu saja gitu ya. Kadang-kadang guru pikir, oh saya ngajarnya ini, sudah selesai gitu. Tapi padahal sebenarnya ada banyak hal-hal yang bisa diobservasi gitu dari anaknya untuk melihat dan memberikan informasi itu kepada orang tuanya gitu. Eh, Kadang-kadang kita mendeteksi bakat dan minat anak kalau tanpa tes ya, maksudnya nggak menggunakan tes-tes dulu. Sebenarnya orang tua yang melakukan observasi bertahun-tahun sejalan dengan perkembangan pertumbuhan anak itu biasanya lebih akurat loh daripada tes yang dilakukan hanya sesaat gitu ya. Biasanya observasi orang tua yang bertahun-tahun itu lebih akurat. Kalau tahu cara observasinya, apa saja yang mesti dilihat. Iya, iya. Ya, Oke, jadi observasi anak secara seksama ya dan dilakukan oleh orang gurunya iya. juga. Gurunya juga memberikan informasi kepada orang tuanya. Dan itu kan semua adalah informasi dan data-data yang dikumpulkan gitu ya di berbagai situasi. Iya. Sehingga bisa diambillah satu hipotesa, oh untuk sementara ini kayaknya dia sukanya ini deh, atau dia kayaknya kecenderungannya lebih punya minat di area sini atau apa gitu. Jadi itu adalah hasil pengumpulan dari data. Oke. Berarti komunikasi antara orang tua dan guru juga menjadi sangat penting ya Iya, dalam perkembangan. iya, iya. Oke, nah kalau mendeteksi pengenalan minat dan bakat ini, Miss Irene, sejak kapan sih kita bisa melihat dari usia berapa? Apakah ada usia yang spesifik kita bisa mulai mencari tahu minat dan bakatnya anak? Uh, Setahu saya kalau secara tes itu belum ada deh ya. Saya juga adalah seorang certified strength coach gitu dari Gallup dan bahkan Gallup sendiri itu baru punya alat tes itu buat anak yang usianya 9 tahun ke atas. Oke. Hmm. 9. Tapi 9 tahun ke atas. Tapi memang di situ diberitahu bahwa dari usia kurang lebih 5 tahunan sebenarnya sudah bisa kita observasi dan kita mulai mengira-ngira oh potensi atau ciri-ciri anak ini kira-kira ke arah mana nih, apakah dia lebih ke sosial gitu ya, dia lebih peduli dan tertarik sama
sama manusia, orang-orang, temen gitu ya, mau sukanya ngobrol sana sini, atau oh yang ini lebih eksploratif, dia sukanya menyelidiki sesuatu atau jadi hal-hal seperti itu nanti mungkin di pembicaraan selanjutnya saya jelaskan. Tapi ya tadi pertanyaannya bisa mulai usia berapa? Sebenarnya usia 5 tahun sudah bisa mulai diobservasi. Oke, baiklah. Berarti bisa kita mulai lihat di usia 5 tahun, tapi akan terlihat semakin jelas seiring bertambahnya usia gitu ya, Miss ya? Iya, betul. Tapi mungkin gini, yang perlu saya tambahkan, akan fair kalau kita observasi itu dalam kondisi memang kemampuan anak sudah berkembang sesuai usia. Karena kita bisa aja ketemu anak 5 tahun, tetapi kemampuannya tuh masih setara dengan 3 tahun, 4 tahun. Jadi ada keterlambatan dalam perkembangan gitu. Jadi skill-skill atau kemampuannya itu belum berkembang sepenuhnya sehingga mungkin dia jadi nggak terlalu, misalnya bagian perkembangan bahasanya masih belum optimum gitu ya, sehingga anaknya cenderung diem, nggak suka ngomong, nggak suka bergaul. Menurut orang tuanya, oh dia tipenya introvert misalnya. Padahal bukan, itu adalah keterlambatan bahasa yang harus kita kejar dulu gitu. Jadi it's fair untuk kita mulai mengobservasi bakat, minat, potensi kalau kita pastikan kemampuan perkembangan itu sudah optimum. Oke, jadi yang perlu ditekankan di sini adalah perkembangan anak itu berbeda-beda ya, Miss Airin. Jadi belum tentu kita disamaratakan dari hanya usia saja, tapi dari perkembangan setiap aspeknya. Gitu. Jadi perkembangan di setiap aspek ya. Miss ya, bahwa kalau kita katakan 5 tahun udah pasti kelihatan nih bakatnya, belum tentu sama untuk setiap anak karena perkembangannya pun beda-beda. Ya. Mana cara mengenali minat dan bakat anak secara mandiri di rumah, Miss, tanpa ada bantuan dari pihak luar ataupun melakukan tes-tes yang tadi sempat disebutkan Miss Airin ya, yang di usia 9 tahun bisa tes gitu. Nah, kira-kira yang orang tua bisa lakukan, tanda-tanda yang harus diperhatikan apa nih dari aktivitas mungkin? Apa yang Oke. Jadi kita bisa perhatikan tuh dari perilakunya, kecenderungan perilaku. Jadi sekali lagi pastikan bahwa kemampuan ke-5 aspek kemampuannya memang sudah optimum ya, artinya dari perkembangan bahasa dia sudah berkembang sesuai usia, kemampuan motoriknya juga sudah oke, kemampuan visual, auditori, membaca dan lain-lainnya bergeraknya itu sudah oke, kemampuan regulasi emosinya sudah sesuai usianya. Jadi dengan catatan itu semua tidak ada keterlambatan gitu. Mulailah kita mengobservasi, lihat-lihat aja pola-polanya setiap hari. Yang kita lihat itu perilaku-perilakunya. Jadi behavior, ketertarikannya gitu terhadap apalah dalam kegiatan sehari-hari ketika dia bermain. Paling gampang tuh melihatnya ketika bermain gitu. Oke. Nah, mungkin saya cerita sebagai playterapis, biasanya kalau anak masuk ke ruangan, di dalam ruangan itu playterapis itu punya banyak tools, banyak mainan ya. Ada art, ada puzzle, ada pasir, ada clay, ada juga matras gitu ya. Pokoknya berbagai jenis mainan di mana anak itu diminta untuk ya kamu bebas mau pilih main apa aja selama 45 menit dan itu ditemenin oleh terapisnya. Tujuannya sih sebenarnya adalah biar anak itu yang kesulitan mengungkapkan emosi, dia menggunakan alat-alat yang ada itu untuk mengungkapkan atau berkomunikasi gitu. Tapi setelah dia datang 1 sesi, 2 sesi, 3 sesi dan seterusnya mulai terlihat pola. Kayak kecenderungan dia ini adalah misalnya dia selalu menuju ke puzzle gitu. Misalnya atau blocks Lego itu gitu ya misalnya. Dia selalu bermain itu. Tapi bukan berarti berarti dia ini senangnya hal-hal yang berbau teknis atau konstruksi, enggak juga gitu. Kita lihat cara dia bermain. Yeah. Jadi bukan alatnya tapi lihat perilakunya. Misalnya Legonya dia itu senengnya dia minta instruksi, mana contoh gambarnya, aku mau bikin sesuai contoh gambar misalnya. Atau ada anak yang justru nggak mau dikasih contoh gambar, dia maunya berkreasi sendiri, dia maunya bikin sendiri sesuai imajinasinya dia.
Jadi sama-sama alatnya Lego, tetapi dia ini sukanya yang mana? Dia suka yang mengikuti ketentuan dan aturan atau sesuai instruksi, atau dia senangnya bebas berkreasi. Itu perlu kita perhatiin. Anak-anak itu di usianya yang dini, mereka itu akan bereksplorasi. Dia akan coba semuanya. Ya, nah jadi begitu dia mencoba, jangan terlalu cepat-cepat orang tua tuh langsung bilang, oh dia sukanya Lego. Enggak juga, mungkin dia lagi bereksplorasi dengan Lego. Jadi ketika dia main Lego, dia sukanya berkreasi. Terus bulan depan dia pindah, dia mencoba eksplorasi dengan menggambar. Begitupun sama, misalnya orang tua mulai memperhatikan, dia kalau gambar dia pengen ada contohnya, terus dia ngikutin contoh itu. Atau ada anak yang dikasih, ayo gambar sesuai contoh, dia nggak mau, dia maunya bereksplorasi gitu. Nah, kalau dia bermain Lego sukanya bereksplorasi sendiri, dia menggambar pun sukanya bereksplorasi sendiri, itu sudah menjadi catatan buat kita. Oh, berarti dia ini tipenya yang sukanya bereksplorasi sendiri. Iya. Kita coba lagi dengan alat yang lain. Jadi alatnya boleh berubah, minat atau ketertarikan dia terhadap pemilihan tools bisa berubah, tetapi biasanya pola perilakunya sama. I see. Dan itu biasanya untuk kita dapat menyimpulkan sesuatu dari pola itu sekitar berapa lama itu, Miss? Oh, itu mah observasi yang terus-menerus ya, Mbak, kayaknya bisa setahun, 2 tahun, perhatiin aja terus gitu. Oke. Ya, karena biasa kalau kita memberikan waktu terlalu singkat, pasti ibu-ibu bisa bingung karena Miss dia tuh berubah-berubah terus loh, nanti ini terus dia berubah lagi. Ya pasti karena namanya juga anak-anak lagi explore kan gitu. Dan justru perlu dia mencoba berbagai pengalaman itu gitu. Jadi mungkin berubah-berubah, tapi asalkan tahu kita mencari benang merah gitu dari perilaku dan cara dia explore itu, dan itu butuh waktu yang lebih panjang. Kita harus melihat konsistensinya ya si anak Ya, ini ya. konsistensinya. Ya. Nah ini saya kasih guidelines ya, kalau menurut Gallup gitu. Menurut Gallup ini ada kurang lebih itu diperhatiin perilaku anak kecenderungannya kemana. Ada yang tipenya achieving. Jadi ini anak dia modelnya tuh pengen jadi yang terbagus, pengen bikin sesuatu yang paling bagus gitu. Pengen bikinnya banyak, nanti mau ini, nanti mau itu, nanti mau ini, nanti ini juga mau, itu juga mau gitu ya. Kalau les, bukannya orang tuanya yang nyuruh, dia malah yang pengen les ini, les itu, les ini gitu misalnya. Oke, itu tipenya achieving. Berarti artinya dari dalam dirinya itu ada drive untuk melakukan banyak hal. Iya. Itu achieving. Ya. Kemudian ada yang tipe caring. Anak yang caring ini lebih peduli, lebih tertarik tuh kalau ada teman-teman, ada playdate-nya, teman bermainnya kiri dan kanan, dan dia mungkin dalam obrolan dia itu setiap hari dia ngomongin teman. Si ini begini, si itu begini, si ini begini gitu. Kalau di rumah dia suka caring, suka kalau ada orang sakit atau orang nggak enak badan atau orang apa, dia akan menunjukkan nomor satu, dia akan menunjukkan perhatiannya, kepeduliannya dan lain-lain. Nah itu berarti di situ tuh ada caringnya. Itu hanya perlu dicatat aja. Artinya mungkin kalau kita ngomongin jurusan panjang bener ya, mungkin ini nanti arahnya itu ke arah humanistik gitu ya, jurusan-jurusan yang bersifat seperti itu gitu. Itu caring. Kemudian competing ya. Competing ini anak ini punya drive untuk berlomba ya. Itu bukan sesuatu yang jelek loh, itu sesuatu yang bagus. Dia suka compare, kalau dia begini nanti aku begini, kalau dia begini dia tuh begini, aku lebih tinggi. Jadi dia suka compare, suka membandingkan gitu kecenderungannya gitu ya. Nah itu berarti di dalam diri dia itu ada jiwa kompetisi yang cukup tinggi gitu. Dia mungkin tertarik untuk ikut apa aja yang penting ada musuhnya, kayak ada lawannya gitu loh, ada apa ya namanya, ada kompetisinya segala. Dia akan tertarik ikut lomba lah atau apalah, itu dia akan tertarik. Terus anak yang saya kasih beberapa aja kali ya, anak yang organizer tipenya. Jadi anak yang nggak usah disuruh, dia tuh ngerapiin mainannya sendiri, dia suka keteraturan. Kalau barangnya ditaruh di mana berubah, dia nggak suka, dia akan kembali lagi ke situ ya.
Kalau dia bermain pun kelihatan dia bermainnya tuh terstruktur gitu. Nggak usah diajarin, terstruktur dengan sendirinya. Eh, eh, Jamnya dan rutinitasnya pun terstruktur. Dia nggak suka kalau berubah-berubah gitu ya misalnya. Nah, itu berarti dia itu tipenya yang organizer gitu. Dia punya kebutuhan itu dan itu yang membuat dia tertarik sama hal-hal yang sistem, structure dan lain-lain gitu. Jadi kita perhatiin dari kebiasaan-kebiasaan itu. Banyak ya ininya. Ah, Eh, ah. dan dari yang penjelasannya Miss Airin, saya sambil ngebayang-bayangin anak saya yang mana gitu. Saya terbayang udah yang ininya banget sih, tipe-tipenya dua anak ini beda banget. Oh, Satu di oh, ah, di kategori yang satu lagi. Oke, mungkin teman-teman Bumi di rumah nih yang mendengarkan bisa juga ini ya tanya-tanya ya yang anaknya tadi masuk ke dalam kategori yang mana, itu biasanya kecenderungannya nanti menjadi fieldnya apa nih gitu. ya, Bisa boleh tanya ke ya, ya. komentar. Terima kasih Miss Airin penjelasannya. Very insightful. Nah, apa aja tes-tes yang dapat diikuti untuk lebih yakin, Miss, Hmm, tentang minat dan bakat kita? hmm. Kalau seperti menurut saya kalau dari balita itu sampai kurang lebih 9 tahun, saran saya sih jangan tes-tes dulu lah. Oh, Kalau saya ya. Karena parents itu biasanya kalau sudah tes terus sudah dapat hasil, jadinya agak apa ya, agak menyempit jadinya. Misalnya, jadinya contoh menyempit itu jadi kayak eh, contoh misalnya ngikutin satu alat tes, kemudian setelah itu oh bakat anak ini musik gitu. Padahal dia misalnya baru usia 7 tahun gitu. Terus kemudian jadinya parents ini nanti akan selalu berusaha untuk leskan musik, hal yang berbau musik aja gitu ya. Menurut saya itu bisa bias ya jadinya. yes. Uh -uh. Uh, Terus kalau misalnya kadang-kadang ternyata enggak ditemukan, akhirnya parentsnya mulai frustrasi gitu. Jadi boleh dites, kalaupun itu ada alat tesnya, tetapi kalau saya sendiri tidak menggunakan tes apapun sebelum usia 9 tahun. Gitu. Karena apa? Karena saya lebih percaya sama observasi yang kita lihat sendiri di rumah. Parents tuh yang paling mengenal anaknya sebenarnya. Gitu. Dan seobjektif mungkin. Sehingga kita buka semua peluang eksplorasi. Kita buka semua possibilities yang ada, kemudian baru kita mulai membaca pola. Nanti pada saat sudah 9 tahun, 10 tahun gitu ya, kalau memang mau mengikutkan tes, baru ikutkan tes, itu pun setelah mindset apa yang harus kita adopsi sebagai orang tua atau guru setelah membaca hasil tes. Kita hanya boleh melihat itu sebagai guidelines, dan itu bukan harga mati gitu. Artinya bukan sesuatu yang fix ya, selalu artinya itu punya kebenarannya, tetapi kita selalu harus tes karena itu hanya hipotesa gitu. Itu bukan sesuatu yang pasti akan terjadi seperti itu gitu. So always have growth mindset bahwa ini adalah hasil tes pada saat itu kan gitu. Sedangkan manusia itu berkembang terus loh. Kalau kita explore, kita kasih dia exposure, kita tambahin lagi, kita kenalkan lagi sama hal-hal baru, nggak menutup kemungkinan tahun depan 2-3 tahun lagi dites berubah hasilnya gitu. So it's always good to check, tapi punya mindset yang tepat ketika menjalankan tes. Nah, tes apa? Saya juga lebih senang sama tes yang kalau buat minat dan bakat itu adalah tes yang memberikan guidelines aja dan bukan tipe yang menentukan gitu bahwa ini bakatnya musik, ini bakatnya matematika, ini bakatnya ini gitu ya ke arah situ. Tetapi lebih ke pasti ada beberapa opsi gitu, tes yang memberikan opsi-opsi itu. Artinya bukan satu aja, tetapi ada beberapa pilihan. Gitu. Di usia kurang lebih 15-16 tahun itu biasanya sudah boleh tes jurusan ya biasanya. Ada tuh tes jurusan biasanya diambil oleh anak remaja gitu. Tapi itu pun tes penjurusan itu sebenarnya tujuannya adalah setelah tes tugas orang tua adalah explore. Benar nggak sih
kalau tes ini mengatakan, oh dia cocoknya nih jurusannya engineering gitu. Maka perlu dicek. Jadi setelah mendapatkan tes, tapi itu adalah permulaan dari perjalanan eksplorasi. Jadi benar nggak sih engineering? Oh ya kita explore. Terus pilihan keduanya dia, menurut hasil tes itu, misalnya dia selain engineering dia cocok juga nih untuk bidang research gitu misalnya. Oke, berarti explore lagi bidang research itu belajar apa aja sih? Nanti karirnya akan kemana? Kira-kira kamu suka nggak ini dan ini gitu. Jadi explore bersama anaknya. Jadi mindset atau perspektif kita ketika menggunakan alat tes itu kita jadikan sebagai keputusan harga final atau justru kita jadikan itu sebagai guidelines aja. Ya, berarti kunci usianya di usia 9 tahun ya, tapi akan lebih ke 15 sampai 16. Iya. Sementara sebelumnya itu adalah tidak berhenti untuk mengobservasi. Ya, peran observasi itu sangat penting juga ya, observasi orang tua ya. Jadi jangan berpaku sama hasil tes aja. Iya, betul. Ya. Lalu dalam mendeteksi minat dan bakat anak, Miss Aya, beberapa tren juga dengan sekarang ini itu kan banyak ada tes sidik jari ya, atau anak tulisan tangan. Nah, kalau pandangannya gimana nih tentang sidik jari maupun tulisan tangan ini? Apakah itu akurat atau kurang atau bagaimana? Saya kurang paham sih kalau itu karena nggak nguasain alat tesnya, sidik jari juga saya nggak pelajarin ya gitu. Jadi kayaknya nggak pada posisinya untuk menentukan itu akurat atau tidak, kemudian tujuannya apa gitu ya. Tapi setahu saya kayaknya kalau untuk menentukan minat dan bakat nggak bisa kita cuman menggunakan satu saja gitu alat tes, harus kayaknya dilihat dari beberapa aspek gitu. Jadi mesti di cross check gitu ya, udah pakai satu alat tes itu cross check lagi sama yang lain. Kayaknya menurut saya yang paling akurat tuh kalau kita explore dan ada pembicaraan dan ada diskusi dengan ahlinya, dari misalnya psikolog atau memang orang psikolog lah ya, psikolog yang paling paham gitu sebenarnya soal minat dan jurusan dan lain-lain gitu. Oke. Jadi ada baiknya juga untuk compare hasilnya dengan hasil tes alat tes yang lain ya. Lain ya, dan juga have conversation ya, ketemu dan berbicara langsung dengan ahlinya gitu. Baik. Nah, biasanya orang tua yang anaknya masih di usia lebih kecil ya, Miss, usia prasekolah ataupun usia SD, kan banyak yang udah mulai mengikutkan anaknya banyak les. Semakin banyak, semakin maksudnya kita percayanya semakin banyak, semakin bisa melihat minat dan bakat si anak gitu. Yeah. Nah, apakah benar atau ada lain untuk membantu anak eksplorasi? Oke. Kalau lihat dari brain development, perkembangan otak itu di masa pertumbuhan memang otak itu harus membangun koneksi-koneksi neurons yang sangat banyak gitu. Semakin banyak koneksinya, semakin kuat kapasitas otaknya gitu. Dan salah satu cara untuk memperbanyak koneksi neurons itu adalah mengekspos anak kepada banyak sekali pengalaman-pengalaman gitu. Oke. Prinsipnya itu, apakah pengalaman itu mau didapatkan lewat tempat les atau apakah pengalaman itu mau diberikan oleh orang tua sendiri gitu di rumah, lewat kegiatan-kegiatan di rumah dan lain-lain, itu apa aja boleh. Yang penting anaknya jangan dibiarkan nganggur, jangan dibiarkan idle, apalagi kalau idle pakai gadget gitu ya misalnya gitu. Jadi prinsipnya adalah exposure sebanyak mungkin supaya the brain, otaknya dia itu punya banyak data, punya banyak pengalaman, punya banyak data. Itulah nanti pada saat pada waktunya nanti dia menjawab tes-tes penjurusan, dia punya banyak referensi untuk menjawab. Kayak kamu suka ini nggak, kamu seneng ini nggak, kamu suka nggak, pernah nggak ngalamin ini, kamu suka ini. Saya pernah ketemu dengan anak yang hasil jawaban tes jurusannya itu nggak akurat banget. Kenapa?
banyak banget hal-hal yang dia bilang dia nggak tahu, belum pernah, nggak tahu, nggak ngerti, nggak tahu, nggak ngerti. Karena jarang banget exposure dan dia nggak tahu. Nggak ngerti. Tertarik nggak? Dia jawabnya enggak. Padahal ketika di-explore lagi, ditanyakan, oh dia nggak pernah ngalamin, dari mana dia tahu dia nggak suka. Gitu ya. Oke. Oke, so itu dia prinsipnya. Mau lewat les atau mau lewat cara apapun, yang penting harus anak itu aktif mengalami gitu, pengalaman-pengalaman yang kaya. Oke, jadi sebenarnya nggak salah juga ya kalau orang tua berpikir bahwa semakin banyak les semakin baik gitu. Sebenarnya nggak salah juga, Nah, ya kan? Karena nggak salah juga, asal dilakukan dengan tepat. ya bukan dengan paksaan. Ya, bukan dengan paksaan terus berlebihan sehingga tuh anak nggak punya lagi waktu buat dirinya sendiri, buat bermain dengan dirinya. Malah jadi kapok sama bidang-bidang tertentu Iya, karena merasa iya, iya. Iya. Terus kadang-kadang lesnya nyoba ini, ada les baru pindah, ada les baru pindah, itu juga kurang tepat sih, walaupun memang butuh exposure. Tapi kalau kita bangun koneksi dalam otak, kita perlu mempertebal juga koneksi itu. Jadi kalau ikut les, minimal setahun deh baru pindah lagi. Jadi jangan nyoba 2 bulan, pindah, berhenti, nyoba lagi, itu nggak jadi apa-apa. istilahnya nggak boleh kutu loncat ya. Nggak boleh ikut loncat, iya. Iya. Mungkin adalah 1 tahun baru boleh Kurang berganti. lebih 1 tahun lah. Jadi koneksi yang kita bentuk itu udah cukup gitu. Dia brainnya mengumpulkan data sudah cukup buat pengalamannya dia. Ya, mungkin di sini orang tua yang anaknya sangatlah sibuk dan padat bisa sambil mengevaluasi ya. Kira-kira udah tepat belum? Apakah anaknya lompat sana lompat sini tapi nggak menyelami Ya. Bidang-bidang itu, ataukah memang sudah les-les yang kita kasih sekarang sudah tepat? Ya. Oke. Lalu kapan minat dan bakat anak itu bisa dikatakan tergolong sudah matang, Miss Airin? Kapan kira-kira orang tua bisa mulai menspesifikkan kegiatan pada satu fokus gitu? Oke. Biasanya kita lihat sih, kalau itu biasanya teenagers juga ya, jadi jangan terlalu cepat. Ada beberapa anak yang gifted, dia gifted di satu bidang tertentu, memang usianya 7 tahun, 8 tahun udah jelas banget. Misalnya very gifted in music gitu misalnya. Usia 8 tahun dikasih alat musik apa aja, dia langsung kuasain dengan itu, memang gifted. Dan itu persentasenya sangat sedikit ya dari populasi anak-anak. Jadi itu jangan dijadikan sebagai patokan. Generally, secara umum, kematangan minat dan bakat itu mungkin usianya 18-19 tahun itu baru bisa dikatakan anak itu ketika memilih dia sudah bulat gitu. Artinya sudah, aku mau ini dan aku sukanya ini. Udah dia mulai tanpa disuruh pun dia akan mintanya itu, di waktu idolnya dia akan lihatnya itu, dia akan upayain itu. Nah itulah kita mulai melihat bahwa oh iya itu pilihan dia. Oke, ya berarti usianya memang harus sudah mencapai usia itu ya, baru kita bisa. Oke, lalu kalau misalkan ada anak yang tidak jelas nih menunjukkan spesifik minatnya itu di mana? Jadi misalnya anaknya mudah bosan, mau coba ini itu tapi ya belum ketemu aja gitu. Jadi kira-kira kita harus bantu menspesifikkan atau biarin aja, Miss? Harus bantu sih ya. Tadi walaupun saya bilang udah matangnya di usia late teenagers gitu, kalau bisa sebelum masuk teenagers, jadi kurang lebih sekitar sebelum 13 tahun ya. Sebelum 13 tahun, anak ini sudah, kalau bisa tuh dia sudah menemukan kesukaannya di 1 atau 2 hal. Dan kalau bisa dia bisa merasa berprestasi atau achieve di bidang tersebut, nggak harus pelajaran. Misalnya contoh dia senengnya tadi sekali lagi gimnastik gitu misalnya, karena dia ikut-ikut aja, tapi kemudian di usia 10 tahun 11 tiba-tiba dia tuh benar-benar senang dan dia bisa perform di situ, mungkin dia ikut lomba, mungkin juga levelnya sudah tinggi dan dia senang banget, passion di situ, itu bagus banget. Itu akan jadi modal untuk memasuki usia teenagers yang sangat labil. Oke.
ya. Jadi ada satu riset yang mengatakan gini, ketika seorang anak masuki usia teenagers, kita semua tahu teenagers itu adalah periode yang bikin semua anak labil lah gitu ya. Apa Ya. turbulensinya apa banyak banget gitu. Tapi riset itu mengatakan bahwa jika anak ini anak yang sudah menunjukkan kesukaan atau prestasi atau ketertarikan dalam hal tertentu dan mereka merasa bangga dengan dirinya di bidang itu biasanya masuk ke dunia teenagers mereka nggak terlalu labil. Hmm. Itu Gitu. Jadi, kenapa? membantu sekali transisi anak dari usia Membantu masuk ke dalam usia teenagers itu. Ya. Yang tadi Mbak bilang kalau sampai usia teenagers atau dia masih belum tahu nih, belum jelas, tetap harus kita bantu sih. Tapi alangkah baiknya kalau dari sebelumnya itu, dari sekitar sebelum 13 tahun itu sudah ada gitu. sudah ada. Jadi oke. Ada satu hal yang memang dia sudah sangat enjoy, dia merasa self esteemnya juga bisa terbangun dari situ, Betul. rasa kepercayaan juga bisa dibangun dari situ, itu sangat membantu untuk Iya. menghadapi gejolak itu ya, Iya. Mas ya. Wah, Tapi belum tentu pasti itu akan jadi jurusannya ya. Maksudnya bisa iya bisa enggak, tetapi at least self esteem-nya iya, itu kedongkrak banget gitu karena ada hal yang dia kuasain dengan baik. iya, iya, iya. Dan sebenarnya itu kan penting ya untuk mempunyai hobi yang bisa membuat kita senang, walaupun sampai kita tua pun itu akan menjadi suatu penyaluran, walaupun Betul. tidak bukan menjadi apa bidang kita banget gitu ya nantinya, tapi misalnya kita suka gimnastik tadi contoh yang Miss Irene katakan, sampai besar pun ketika melakukan itu ya ada perasaan senang, Iya. ada pilihan gitu ya, misalnya dia hobinya piano, dia bisa mengekspresikan dirinya ketika lagi galau, lagi lagi bergejolak emosinya, ya main piano aja udah bikin dia senang walaupun dia Betul, tidak harus betul. sebagai musician gitu ya. Iya, betul. Benar banget. Itu jadi modal banget deh sampai seumur hidup sebenarnya. Jadi belum tentu sih itu jurusan dia bakalan gitu ya. Ya, Tapi at least sangat jadi anchor, jadi apa ya, anchor banget gitu buat ya, perkembangan emosi dia. ya, membuat anak merasa satu pegangan dia lah. Iya. Oke, jadi do's and don'ts-nya Miss Air untuk dalam mengeksplor minat dan bakat, apa do's and don'ts untuk orang tua? Oke. Do's and don'ts, saya don'ts-nya dulu ya. Iya, boleh. Kalau anaknya masih kecil, jangan terlalu cepet-cepet ingin memastikan banget dapat satu jawaban pasti anak ini bakatnya apa gitu. Oke. Jadi jangan memperkecil pilihan, tapi perbesar possibility. Oke. So itu do and don'ts. Kemudian kalau tes boleh aja, tetapi adopt mindset yang tepat ketika membaca hasil tes, yaitu don't-nya adalah jangan jadikan hasil tes itu sebagai keputusan terakhir. Kayaknya ini jawabannya, harus menuju ke sini. Itu don'ts. Ya. Do-nya adalah gunakan alat tes itu, gunakan hasilnya untuk memulai eksplorasi, untuk mengecek, dan jangan disalahkan juga alat tesnya gitu, karena memang yang menjawab itu kan anaknya, dan anaknya pada saat menjawab tes dan lain-lainnya kan bisa berbagai macam faktor gitu ya. Jadi mindset dan perspektif cara menggunakan tes ketika melakukan tes apapun adalah menggunakan growth mindset. Don't use fixed mindset. Okay. Kemudian yang ketiga adalah do-nya adalah pastikan bahwa anak itu benar-benar perkembangan kemampuan kognitifnya sudah optimum. Kalau enggak, biasanya kita menilai mereka, yang kita lihat perilaku dan motivasinya itu based on kemampuan yang sebenarnya belum optimum. Sehingga minat atau bakat atau apapun yang mau kita lihat itu nggak keluar dan seakan-akan itu dia nggak punya. Padahal dia sebenarnya punya kalau kemampuannya kita optimumkan. Gitu, kayak memori, kemampuan bahasa, fokus gitu ya. Karena kalau dia nggak punya fokus yang cukup, dia ikut les apapun, kita suruh coba dan mencoba hal apapun, dia nggak akan mau. Kayak
cepet banget nyerah gitu ya misalnya, sehingga kita pikir oh dia nggak punya bakat di mana-mana nih, bingung nih, nggak ada apa-apa, padahal coba cek dulu kemampuan, jangan-jangan lack of kompetensi cognitive skills-nya ini yang menyebabkan seperti itu. Jadi fix dulu, baru setelah itu uh, kita explore bareng-bareng minat dan bakatnya. Oke. Ada lagi, Miss? Udah sih Ininya? kayaknya itu aja, sama itu ya, kayak kalau kita ngomong minat dan bakat berarti jangan spesifik jurusan dulu karena anaknya masih kecil. Tadi itu ada beberapa kategori kan, dia itu tipenya sosial, jadi caring dan pedulinya sama tertariknya sama manusia atau tertariknya sama barang gitu, technical, prosedur, atau tertariknya sama prestasinya dia, senang sibuk, senang nyoba berbagai macam gitu. Jadi yang dilihat tuh adalah perilakunya. Oke, iya ya, polanya ya, Miss ya. Polanya, iya. Oke, ini saya lagi sambil mencari nih, adakah orang tua yang bertanya-tanya nih teman-teman Bumi? Ya. Nah, langsung sama Miss Irene. Bentar ya, saya sambil scroll. Atau masih menyimak aja? Kayaknya semuanya masih menyimak aja. Iya. Tapi saya sendiri sangat mendapatkan banyak info ya, apa yang harus diperhatikan. Dianya tadi seperti yang Miss Irene katakan ya, usia kecil itu masih perkembangannya juga masih belum, bisa aja ada yang belum sesuai usia. Jadi tidak bisa dipastikan untuk mendeteksi minat bakat di umur 5 pasti kelihatan, belum tentu juga ya Miss Irene. Iya. Mulai cek, tapi tetap harus mindset orang tua harus benar dulu nih, jangan kalau hasilnya udah keluar terus fokusnya cuma di satu area aja ya, jadi harus diperbesar possibility-nya, cobain aja macam-macam supaya anaknya punya referensi ya Miss ya. Ketika udah usia 16 tahun dan benar-benar dites dan butuh tahu penjurusannya apa, setidaknya hasilnya akan lebih akurat ketika dia sudah punya referensi kegiatan yang dulu dia masih kecil suka lakukan. Gitu. Dan tadi yang perlu kita note juga sebagai orang tua, sebisa mungkin anak sudah menemukan satu hal yang dia sukai, satu hal yang bisa membuat dia senang, bangga terhadap dirinya sendiri di usia 13 tahun ya Miss ya. Sebelum 13 tahun. Belum 13 tahun ya. Oke, berarti ini PR kita semua untuk mencari apa nih satu hal yang bisa anak-anak selami dan dalami sebelum usia 13 tahun. Iya. Gitu. Terima kasih banyak Miss Irene atas waktunya. Thank you banget. Ada pertanyaan baru masuk. Oke. Dari Ibu Joanna Melisa. Anakku usia 5 tahun tapi terlihat dia selalu ingin jadi yang terbaik. Kalau dia lomba dan gak menang tuh sedih sekali. Bagaimana cara menyikapi? Oh, menyingkapinya. Oke, mungkin kita perlu cek ya as parents, kita ini nggak tanpa sadar kita selalu encourage dia untuk menang. Kayak dalam, ayo dong kamu jangan juara 1 ya, ayo yang bagus ya, jadi yang terbaik ya gitu. Kadang-kadang tanpa kita sadar bahasanya kita nih membuat anak kecil jadi tahu bahwa oh harus yang terbaik, baru bisa diterima, baru bisa beri pujian lah ya istilahnya gitu. Cek dulu nih, kadang-kadang tanpa sadar orang tuanya mengatakan hal seperti itu sehingga anaknya punya mindset itu. Nah kalau enggak atau kalau udah gitu kasih aja pengertian deh, nggak apa-apa, ini yang penting ikut loh, ini ajak dia untuk mencari hal-hal yang baik dari hasil kerjaan dia, dari hasil karyanya dia, dan itu sudah cukup kalau dia sudah bilang oh ya aku suka nih gambar aku karena warnanya terang, pemilihan gambarnya, pemilihan warnanya bagus, misalnya garisnya lurus, apalah gitu. Jadi go detail di dalam menemukan hal-hal yang bagus dari yang dia lakukan tanpa perlu membandingkan peduli tentang menang atau kalah. Gitu. Tapi apresiasi atau perhatikan berarti di dalam dirinya ada sense of achiever nih gitu ya. Which itu bagus, nggak bisa kita matikan, tapi kita arahkan achiever-nya dia lebih positif aja. Jadi dia nggak kecewa gitu ya, dan akhirnya nanti putus asa gitu.
Jadi arahkan aja terus, jangan dimatikan, tapi perhatikan apakah dia memang tipenya competition atau achiever ya. Itu kalau saya mulai bertanya-tanya itu ada dua hal itu, competition atau achiever. Perhatiin lagi terus beberapa kali dan lihat kalau dia adalah achiever berarti dia memang tipenya suka sibuk, dia dikasih apapun yang banyak dia akan mau aja gitu. Ini ya apa, up to challenge berarti ya. Up to challenge, yes. Which is good. Yeah, which is very good. Ya, nanti mungkin kalau gedenya nanti tuh jurusannya bisa banyak ya. Anything yang perlu ada di garis depan, yang sibuk-sibuk, eksekutor gitu ya misalnya, itu mungkin itu akan cocok tuh buat dia gitu, karena otot sibuknya itu sudah terbangun dari kecil kan, memang naturalnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan jawabannya membantu ya Ibu Joanna. Lalu ada satu pertanyaan lagi nih Miss Irene dari My Plate 9. Apa sudah perlu diikut sertakan banyak kegiatan? Kalau 2 tahun kegiatan apa ya? Perlu sih kegiatan sibuk, yaitu bermain. Ya, itu playing is the work of. Yes, ya. Jadi perlu disibukin dengan bermain. Ya, ajak main, kasih exposure terhadap berbagai cara bermain, alat main. Pokoknya main aja deh yang banyak. Jangan lupa motoriknya ya, mesti termasuk itu harus dikembangkan sekuat-kuatnya untuk motoriknya. Itu 2 tahun, segitu aja dulu. Iya, motoriknya. Oke. Jadi tidak ada keharusan udah dari sedini mungkin harus sibuk Ya, les ini les. jangan les-les dulu lah 2 tahun, pokoknya les main boleh. Main, pokoknya harus main. Yes, import. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Irene. Oke. Nggak terasa kita jam dan Nggak terasa ya, udah waktunya, iya. yang apa ya kita dapat sore ini. Semoga poin-poin yang tadi sudah dijelaskan oleh Miss Irene bisa bermanfaat dan membantu teman-teman Bumi di rumah ya untuk mendeteksi minat dan bakat si kecil. Terima kasih banyak Miss Irene Thank you Mbak Tala ya atas waktunya juga. Sudah menonton bincang-bincang sore hari ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat sore.